Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pengaruh ROA, ROE, dan NPM terhadap pertumbuhan laba pada PT Intraco Penta Tbk. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Faris Ramadan dengan NIM 64231099. Nama saya Muhammad Raya Ramadan dengan NIM 642314456. Saya Kaila Fanya Herunisa dengan NIM 642316888. Perkenalkan, nama saya Nirafia Hatifah dengan NIM 64231851. Nama saya Wara Karunia dari kelas 64 4B26 dengan NIM 64231853. Rasio keuangan perusahaan yang dipakai penelitian ini diantaranya adalah Return on Asset atau ROA, Return on Equity atau ROE, dan Net Profit Margin atau NPM. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang akan digunakan adalah pertumbuhan laba. Pertumbuhan laba merupakan salah satu indikator yang sangat tepat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah dasar dalam pengambilan keputusan. Sesuai dengan penelitian Azizi 2015 yang menyatakan Return on Asset atau ROA, Net Profit Margin atau NPM, dan Return on Equity atau ROE mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan laba. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh Return on Asset, Return on Equity, dan Net Profit Margin secara simultan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan industri PT Intraco Penta Tbk rentang waktu 2008 sampai 2023. Yang kedua, bagaimana pengaruh Return on Asset atau ROA, Return on Equity atau ROE, dan Net Profit Margin atau NPM secara parsial terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan industri PT Intraco Penta Tbk rentang waktu 2008 sampai 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian terdahulu. Untuk hasil penelitian dari At-Tahira dan Murtato 2022 yang berjudul tentang pengaruh NPM, DER, TATO, dan CR terhadap pertumbuhan laba. Dan untuk persamaannya yaitu menggunakan variabel NPM, dan untuk perbedaannya yaitu menggunakan variabel TATO, DER, dan CR. Untuk hasil penelitiannya yaitu 1. Net Profit Margin tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 2. Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. 3. Total Asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. 4. Current Ratio tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Dan untuk hasil penelitian dari Kalsum et al. 2021 yang berjudul tentang pengaruh rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BI. Untuk persamaan yaitu menggunakan variabel ROA dan NPM, dan untuk perbedaan yaitu menggunakan variabel CR, DER, dan GPM. Untuk hasil penelitian ini menunjukkan bahwa current ratio atau CR dan return on asset ROA berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan debt to equity ratio DER, gross profit margin GPM, net profit margin NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dari Hidayah dan Putri 2022 yang berjudul tentang pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas, solvibilitas, dan aktivitas terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan asuransi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2022. Untuk persamaan yaitu menggunakan variabel ROA, dan untuk perbedaan yaitu menggunakan variabel CR, DER, dan TATO. Untuk hasil penelitiannya yaitu rasio kas CR, rasio utang terhadap ekuitas, dan total aset turnover TATO tidak berpengaruh pada pertumbuhan laba. Sedangkan return on asset ROA berpengaruh pada pertumbuhan laba. Selanjutnya, hasil penelitian dari CR et al. 2024 yang berjudul tentang analisis CR, DAR, DER, NPM, ROA, dan ROE terhadap pertumbuhan laba periode triwulan dari tahun 2016 sampai tahun 2022 yang persamaan yaitu menggunakan variabel ROA, ROE, dan NPM. Dan untuk perbedaan yaitu menggunakan variabel CR, DAR, dan DER. Untuk hasil penelitian yaitu DAR, DER, NPM, ROA, dan ROE berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada Telekomunikasi Indonesia Tbk yang terdaftar di BI triwulan periode 2016 sampai 2022. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk menguji normal atau tidak normalnya suatu sebaran data. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai terdistribusi dengan normal. Sedangkan, jika nilai signifikansi di
di atas dari 0,05, maka nilai tidak terdistribusi dengan normal. Berikut adalah hasil SPSS dari kelompok kami. Berdasarkan gambar dari hasil SPSS dari kelompok kami, setelah pengujian normalitas yang tidak mengikut sertakan outlier menunjukkan bahwa semua variabel mencapai normal yang ditunjukkan dengan nilai sig-z kurang dari 0,05. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heterokedastisitas yang baik adalah yang tidak terjadi gejala heterokedastisitas, di mana uji menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar dan tidak terjadi pola tertentu. Berikut adalah hasil SPSS dari kelompok kami. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak menjadi pola tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas merupakan uji yang digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear yang sempurna atau hampir sempurna antara dua variabel atau lebih pada model regresi. Nah, syarat untuk mengetahui apabila terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu tolerance harus lebih besar dari 0,1 dan fifth lebih kecil dari 10. Nah, berdasarkan hasil SPSS kami, dapat diketahui bahwa ROA memiliki nilai toleransi sebesar 0,419 dan FIP sebesar 2,387, yang artinya untuk nilai toleransi lebih besar daripada 0,1 dan untuk FIP lebih kecil dari 10. Berarti untuk ROA tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan selanjutnya untuk ROE, nilai toleransinya 0,564 dan FIF sebesar 1,772. Nah, untuk nilai toleransinya berarti lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10. Nah, selanjutnya untuk NPM diketahui bahwa toleransinya sebesar 0,433 dan untuk FIF sebesar 2,308, yang artinya untuk toleransi lebih besar dari 0,1 dan nilai FIF-nya lebih kecil dari 10. Jadi semua variabel tidak mengalami gejala multikolinearitas. Yang selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pada model regresi apakah adanya korelasi antara residual pada periode T dengan residual pada periode sebelumnya. Uji ini menggunakan pengujian Durbin-Watson atau DW. Syarat agar tidak terjadi gejala korelasi adalah DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, berdasarkan hasil SPSS kami, untuk DW-nya sebesar 2,209 dan untuk DU-nya kita dapat sebesar 1,7501. Ini dilihat dari tabel Durbin-Watson, yang artinya 1,7501 lebih kecil dari 2,209 lebih kecil dari 2,2499, artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Awal kita masuk ke edit, lalu search data file, lalu open data file. Ini kita masukin data yang sudah kita buat di Excel. Kita masuk ke SPSS atau open, lalu di sini cari Excel. Nah, lalu kita open. Nah, setelah seperti ini kita klik OK. Lalu jika tampilannya sudah seperti ini, kita ke variable view. Nah, untuk name kita ganti yang pertama X1, yang kedua X2, dan yang ketiga X3, dan yang untuk yang terakhir kita pakai Y. Nah, untuk label ini yang pertama ROA, yang kedua ROE, yang ketiga NPM, dan yang terakhir adalah laba. Nah, setelah sudah seperti ini, kita masuk ke data view. Lalu kita analyze, lalu kita masuk ke regression, lalu pilih linear. Nah, untuk dependent kita masukin laba, dan untuk independent kita masukin ROA, ROE, dan NPM. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistik. Di statistik ini kita akan menceklis deskriptif dan collinearity diagnostik. Lalu di Durbin-Watson-nya juga. Klik continue. Terus kita masuk ke plots, yang Y kita masukin spreadsheet, dan yang X kita masukin zipred. Lalu kita checklist history dan normal probability plot. Lalu klik continue, dan jika semuanya udah kita klik OK.
Nah, jika outputnya sudah tampil, kita cek uji asumsi klasiknya. Nah, jika titik-titik ini mengikuti garis lurus, berarti tidak terjadi gejala normalitas. Dan selanjutnya kita ke uji hetero. Dan jika titik-titiknya menyebar atau tidak menyerupai suatu bentuk, maka tidak terjadi gejala hetero. Lalu untuk uji multikolinearitas, nilai toleransinya harus lebih besar dari 0,1 dan FIV-nya harus lebih kecil dari 10. Nah, untuk ROA di sini toleransinya 0,524 dan FIV sebesar 1,908. Berarti untuk nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan FIV-nya lebih kecil dari 10. Nah, untuk ROE juga sama, nilai toleransinya lebih besar dari 0,1 dan nilai FIV-nya lebih kecil dari 10. Dan untuk NPM, nilai toleransinya juga lebih besar dari 0,1 dan FIV-nya lebih kecil dari 10. Nah, kita lanjut ke uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi ini, karena DU harus lebih kecil dari DW, dan DW harus lebih kecil daripada 4 minus DU, maka untuk Darwin-Watson ini tidak mencukupi karena DW-nya yaitu sebesar 1,75,01. Nah, jadi kita akan melakukan transform data. Nah, caranya balik lagi ke data view, lalu kita transform, lalu kita compute variable. Nah, di sini untuk target variabelnya kita tulis ROA dulu. Nah, terus di sini kita cari yang ln. Lalu klik 2 kali. Nah, di sini diisi di tengah ini diisi sama ROI atau X1 ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini ini diperkecil dulu. Lalu lanjut lagi kita transform data, compute variable. Lalu kita ganti lagi jadi ROE. Nah, di sini isinya ROE atau X2. Nah, jika sudah begini kita lanjut klik OK. Nah, ini kita perkecil lagi, lalu kita lanjut ke transform lagi, compute variable. Nah, selanjutnya npm. Lalu di sini kita isi npm atau x3. Lalu klik OK lagi. Nah, di sini perkecil lagi, lalu kita transform lagi buat yang terakhir, yaitu laba. Nah, di sini kita masukin laba atau y. Lalu klik OK. Lalu ini perkecil lagi. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke analyze lagi. Lalu kita regression. Terus pilih linear. Nah, di sini kita reset. Nah, untuk dependent kita masukin laba. Ini data yang baru. Kita masukin ke dependent. Lalu untuk ROI, ROE, dan NPM kita masukin ke block 1 of 1. Nah, kita masukin aja ini. Ini data baru. Nah, kita masuk lagi ke statistik. Kita checklist deskriptif dan collinearity diagnostik, lalu checklist juga Darwin-Watson-nya. Kita klik continue, terus plot, yang Y kita masukin spreadsheet, dan yang X kita masukin zipred. Lalu untuk histogram dan normal probability plot, kita checklist juga. Ini klik continue, jika sudah semua, kita klik OK. Nah, lalu kita cek lagi. Untuk uji normalitas, kita lihat di normal pp plot. Nah, jika titik-titiknya mengikuti garis lurus ini, berarti tidak terjadi gejala normalitas. Nah, untuk uji hetero, kita lihat di scatter plot. Nah, jika titik-titik ini tidak membentuk suatu bentuk atau titik-titiknya menyebar, maka tidak menjadi gejala hetero. Lalu untuk uji multikolinearitas, untuk tolerance nggak boleh lebih kecil dari 0,1 dan untuk FIV harus lebih kecil dari 10. Untuk ROA toleransinya lebih besar dari 0,1 dan untuk FIV-nya lebih kecil dari 10. Dan untuk ROE juga sama, toleransinya lebih besar dari 0,1 dan FIV-nya lebih kecil dari 10. Dan untuk NPM toleransinya lebih besar dari 0,1 dan FIV-nya lebih kecil dari 10. Nah, kita lihat ke uji autokorelasi. Untuk uji autokorelasi di sini Darwin-Watson-nya udah berubah jadi 2,209.
Nah, artinya DU lebih kecil dari DW, lebih kecil dari 4 dikurang DU. Nah, di sini DU-nya 1,7501 lebih kecil dari DW sebesar 2,209 dan 4 dikurang DU-nya itu 2,2499. Jadi untuk uji autokorelasinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Lalu uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu ukuran penting dalam regresi karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi atau dengan kata lain, angka tersebut dapat mengukur seberapa besar dekatnya garis regresi terestimasi dengan data yang sesungguhnya. Berikut adalah hasil SPSS dari kelompok kami. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dinilai bahwa nilai koefisien determinasi atau AJUS R-square adalah sebesar 0,712. Hal ini berarti variasi perubahan pertumbuhan laba atau Y dipengaruhi oleh return on asset atau X1, return on equity atau X2, dan net profit margin atau X3 sebesar 71,2%. Sedangkan sisanya 28,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya, regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan uji analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen untuk memprediksi nilai variabel dependen. Berikut adalah hasil SPSS dari kelompok kami. Berdasarkan hasil SPSS dari kelompok kami, koefisien regresi pada variabel X1 sebesar minus 0,275, X2 sebesar 0,447, dan X3 sebesar minus 436. Jadi dapat disimpulkan, Y sama dengan A plus B1X1 tambah B2X2 tambah B3X3. Y sama dengan 5384 dikurang 0,275 ditambah 0,447 dikurang 0,436. Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai konstanta A sebesar 5384 artinya apabila variabel X1, X2, dan X3 bernilai 0, maka nilai Y sebesar 5384. Lalu yang kedua, nilai koefisien regresi dari variabel return on asset adalah sebesar 0,275. Koefisien bernilai negatif artinya variabel ROA tidak berbanding lurus dengan laba. Apabila ROA menurun, maka laba akan naik dan sebaliknya. Lalu nilai koefisien regresi dari variabel return on equity adalah sebesar 0,447. Koefisien bernilai positif artinya variabel ROE berbanding lurus dengan laba. Jika ROE naik, maka laba akan naik. Lalu yang terakhir, nilai koefisien regresi dari net profit margin adalah sebesar minus 0,436. Koefisien bernilai negatif artinya variabel NPM tidak berbanding lurus dengan laba. Apabila NPM menurun, maka laba akan naik dan sebaliknya. Selanjutnya ada uji F atau uji simultan. Uji F ini merupakan uji yang ditujukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel dependen. Nah, berdasarkan hasil SPSS yang kami lakukan, diketahui bahwa nilai F itu sebesar 12,531 dengan nilai SIG sebesar 0,001. Nilai F hitung dibandingkan dengan F-table. Diketahui jumlah variabel atau K sebesar 4 dan jumlah sampel atau N sama dengan 15. Maka diperoleh DF1 sebanyak 3, yaitu dari jumlah variabel dikurang 1. Dan DF2 sama dengan 10 dari nilai jumlah sampel dikurang jumlah variabel dikurang 1. Artinya 15 dikurang 4 dikurang 1 yang menghasilkan nilai F-table sebesar 3,71. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F-table, yaitu sebanyak 12,531 lebih besar dari 3,71. Selain itu, F hitung bernilai positif menunjukkan bahwa pengaruh ROA, ROE, dan NPM berbanding lurus terhadap laba. Artinya, jika nilai ROA, ROE, dan NPM meningkat, maka nilai laba juga akan meningkat. Tingkat pengaruh signifikan variabel independen yaitu ROA, ROE, dan NPM terhadap laba kurang dari 0,05, yaitu sebesar 0,001, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka hal ini diterima yang artinya secara simultan ROA, ROE, NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Selanjutnya ada uji T atau uji parsial. Uji T merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Nah, untuk hasil SPSS yang telah kami lakukan, diketahui jumlah sampel sebanyak 15 dan jumlah variabel sebanyak 4. Maka diperoleh DF sama dengan 10, yaitu jumlah sampel dikurang jumlah variabel dikurang 1. Dari hal tersebut, menunjukkan nilai T-table sebesar 1,81246 dengan signifikansi 0,05.
Nah, berdasarkan hasil yang tadi, maka dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Yang pertama, variabel ROA memiliki teh hitung sebesar minus 2,072, yang artinya teh hitung lebih kecil dari T-table, yaitu minus 2,072 lebih kecil dari 1,81246. Artinya ROA berpengaruh negatif terhadap laba. Nah, untuk nilai signifikansinya lebih besar dari taraf yang ditentukan, yaitu 0,063, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka HA tidak diterima, yang artinya ROA secara parsial tidak berpengaruh terhadap laba. Selanjutnya, untuk variabel ROE memiliki teh hitung sebesar 3,262, yang artinya teh hitung lebih besar dari T-table, yaitu sebesar 3,262, lebih besar dari 1,81246, artinya ROE berpengaruh positif terhadap laba. Untuk nilai signifikansi lebih kecil dari taraf yang ditentukan, yaitu 0,008, lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya ROA secara parsial berpengaruh terhadap laba. Untuk variabel NPM memiliki teh hitung sebesar minus 3,544, yang artinya teh hitung lebih kecil dari T-table, yaitu minus 3,544 lebih kecil dari 1,81246, artinya NPM berpengaruh negatif terhadap laba. Nah, untuk nilai signifikansi lebih kecil dari taraf yang ditentukan, yaitu 0,005, lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima, yang artinya NPM secara parsial berpengaruh terhadap laba. Maka kesimpulannya adalah berdasarkan hasil uji F, diperoleh bahwa ROA, ROE, dan NPM secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan. Artinya, jika ketiga faktor tersebut meningkat, maka laba perusahaan juga cenderung meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung yang lebih besar dari F table dan nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05. Berikut adalah gabungan kesimpulan dari hasil UJT parsial untuk ketiga variabel. Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis secara parsial UJT diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Nilai teh hitungnya lebih kecil dari T-table dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, sehingga ROA secara parsial tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap laba. Yang kedua, ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba. Di sini kita bisa lihat nilai teh hitungnya lebih besar dari T-table dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa kenaikan ROE akan diikuti oleh kenaikan laba perusahaan. Yang ketiga, NPM. Di sini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laba. Meskipun arah pengaruhnya negatif, hasil ini signifikan secara statistik karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hanya ROE dan NPM yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap laba secara parsial, sedangkan ROA tidak. Itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.